Ini kita sudah 2 putaran. Pimpinan ada yang ingin disampaikan? Ya, Pak Bambang Haryadi silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Menteri, Pak Ketum. Kami mengapresiasi apa yang sudah dipaparkan tadi, tapi kami juga ingin sedikit memberikan masukan. Kita kembali ke soal definisi swasembada. Tadi Pak Menteri sampaikan kita swasembada BBM. Swasembada BBM itu terkait hulu dan hilir, bahan baku dan produk. Yang disampaikan bahwa saat ini swasembada baru tahapan produk. Kan? Bahan bakunya kita masih impor. Ini kalau analogi sederhana, kalau ibarat kita ini, kita udah nggak impor nasi goreng, tapi kita impor berasnya. Target kita adalah bagaimana definisi ini menjadi terang benderang swasembada ini. Swasembada yang sesungguhnya adalah bahan bakunya juga ada di Indonesia. Nah, kita setiap tahun, Pak Menteri, mengeluarkan cost recovery sekitar 8,3 miliar dolar atau setara 140 sampai 150 triliun. Kan? Untuk pembiayaan target penaikan lifting. Ini yang harus diketahui publik juga. Bahwa lifting ini tidak serta-merta. Kita selalu suntik melalui skema APBN, kan? 8,3 miliar dolar setiap tahunnya. Dan itu sudah kita lakukan berkali-kali. Nah, harapan kita swasembada itu benar-benar swasembada yang terang benderang. Swasembada yang seutuhnya dari bahan baku sampai produknya. Jangan kalau saya mengutip senior saya Ridwan Hisam, kita swasembada yang bukan yang palsu-palsu. Tapi swasembada yang realistis. Yaitu swasembada bahan baku dan produknya. Kenapa itu terjadi? Kami pandangan fraksi Partai Gerindra, jadi kami berpikir bahwa Undang-Undang Migas pasca keluar putusan PUU nomor 36 tahun 2012 yang membubarkan BP Migas, era itu dipimpin oleh Bapak Kardaya Warnika, dan terjadi kekosongan regulasi, akhirnya dikeluarkanlah Perpres pembentukan SKK Migas 2013. Per hari ini sudah sekitar 12 tahun. 12 tahun Pak Menteri. Saya duduk di sini Pak Menteri dari 2014 sudah melakukan perumusan. Ada Pak Toto, bahkan dulu ketua tim panjanya itu dari fraksi Partai Golkar namanya Pak Satya Yuda. Masih komisi 12. Mungkin Pak Menteri waktu itu masih belum ketum HIPMI. Dan pengusahaan harus dikendalikan oleh negara. Dan kita diamanatkan untuk membentuk badan usaha khusus. Terserah pemerintah badan usaha khususnya apa skemanya. Tapi prinsipnya kita ingin menyelesaikan, ini PR lama Pak Menteri. Saya sendiri malu dari 2014 ini mungkin masih ada yang lama-lama ini, ada Pak Toto, Pak Ramson, Pak Satya Yuda aja sudah nggak ada kan, Pak Dito bahkan dulu anggota Komisi 7 yang ikut membahas adalah mantan ketum Golkar juga, namanya Erlangga Hartarto. Dulu anggota Komisi 7 juga. Jadi kami fokus sekali, kami berharap Pak Menteri, kita untuk capaian lifting yang tepat sasaran dan juga pemenuhan keinginan pemerintah Pak Presiden untuk swasembada energi, tidak ada jalan lain. Dan kita harus selesaikan. Bahkan banyak yang bertanya, kenapa revisi Undang-Undang Migas selalu mandek? Pernah keluar surpres 2019, tapi tidak dilakukan kelanjutan karena mau pemilu.
2014-2019 periode pertama itu sama. Kita tidak lakukan sampai ke pemerintah. Nah, saat ini karena rumusannya sudah hampir final, kemarin kita sudah bahas dengan BKD, ntar kita minta masukan dari akademisi dari luar, dan insya Allah kita sudah agendakan dalam minggu-minggu depan kita akan bahas bersama BKD dan kita akan lanjutkan ke Badan Legislasi untuk penyempurnaan, untuk selanjutnya menjadi inisiatif inisiatif DPR, Pak Menteri. Terus kedua juga saya terima kasih terkait program pasang listrik gratis. Ini kisah terjadi Pak Dadan ya, sekitar tahun 2020 dengan Menteri Arifin Tasrif. Saya salah satu yang menggagas di ruang pimpinan. Nah ini program begini harus dilanjutkan Pak Menteri. Dan saya terima kasih Pak Menteri kan. Sekarang semakin dimasifkan. Jadi saya pikir itu Pak Menteri. Kita berharap bahwa swasembada ini benar-benar swasembada yang seutuhnya. Bukan swasembada yang poles-poles, kan? Jadi swasembada dari bahan baku sampai produk, kan? Ya itu yang saya bikin analogi sederhana. Kita berteriak, kita swasembada nasi goreng, tapi berasnya impor. Kalau swasembada itu sama beras-berasnya dong ada di sini. Tuh. Jadi harapan kita, mari kita sama-sama bersama Kementerian SDM, kita mari selesaikan revisi Undang-Undang Migas dalam waktu cepat. Bahkan kami sempat dituduh Pak Menteri, jangan-jangan ada mafia, kok revisi Undang-Undang Migas itu bolak-balik ini. Karena memang ada potensi yang nyaman dengan kondisi saat ini, dengan terjadinya kekosongan hukum ini, dengan hanya berdasarkan Perpres, landasan hukumnya nggak kuat. Dari 2012 dibatalkan sampai 2026 belum ada perubahan. Nah ini kita pertanyaannya, jangan sampai kita semua, saya yakin Pak Menteri komitmennya merah putih kan, kita semua merah putih, jangan sampai hambatan revisi Undang-Undang Migas sampai menimbulkan praduga-praduga ada permainan mafia migas lah kan. Nah ini kita harus selesaikan, harus tuntaskan. Bagaimana negara, saya sendiri aja sebagai kader Gerindra cukup prihatin ketika Bapak Presiden ke Malaysia dikasih helm Petronas. Padahal saya tahu Pak Prabowo itu bukan pembalap. Tapi kenapa dikasih helm Petronas? Apakah ini sebuah sindiran kepada kita bahwa dulu Petronas belajarnya ke Pertamina, terus sekarang Petronas mendunia? Itu kami sebagai kadernya kami merasa agak bingung juga, kenapa Anwar Ibrahim ngasihnya helm Petronas waktu beliau berkunjung ke Malaysia. Itu. Jadi prinsip kami, fraksi kami berharap bahwa kita untuk mencapai swasembada BBM ini kan, kalau energi mungkin kita ada energi baru terbarukan, kalau BBM kita lifting yang harus kita naikkan. Dan saya berharap capaian yang kita sampaikan apresiasi mencapai sesuai target APBN. Namun kita juga harus waspada karena kami juga mendengar perhitungan Kemenq tidak sama, kan? Mudah-mudahan Kemenq bisa sinkron. Jangan sampai kita hitung 605, Kemenq-nya hitungnya yang lain. Karena sering terjadi Pak Menteri itu di setiap asumsi pelaksanaan implementasi APBN itu. Ntar Pak Menteri harus koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Biasanya itu selalu beda. Tafsir kita sekian, tafsir Kemenq sekian. Tuh. Mungkin itu saja dari kami Pak Menteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.